Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PTWP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PTWP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PTWP ini kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar. Seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PTWP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PTWP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah, kemudian dari PTWP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PTWP itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PTWP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar, kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan? Sampailah turun, gitu ya, oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah, Anda PTWP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ ya. Tawar-menawar di situ, turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan, seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya. Minta bayaran ke PTWP ini 8 miliar. Seperti ini ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk pi ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PTWP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PTWP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini, kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya.
atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu 75 miliar, berarti sudah hilang. Tadi seperti disampaikan sudah hilang, kehilangan negara itu sekitar 80%, ya. Seperti itu. Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS, pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu. Dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK. Ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar, yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK, untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak, seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS, ya, yang walaupun minta di awalnya adalah 8 miliar, ya, seperti itu. Selanjutnya pada Desember 2025, PT NBK mencairkan dana komitmen fee sebesar 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura. Ya. Jadi uang 4 miliar tadi dari kasnya PTWP setelah dibayarkan ya, fiktif itu, pekerjaan fiktif ke PT NBK, kemudian di PT NBK ditarik seluruhnya. Karena memang pekerjaannya kan tidak ada. Nah, yang 4 miliar ini kemudian ditukarkanlah dari mata uang rupiah ke mata uang Singapura dolar ya. Seperti itu. Kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh ABD. ABD itu tadi kan yang di-hire. Ini konsultannya PT WP ya, konsultannya. Kemudian kepada AGS. Jadi ABD menyerahkan uang 4 miliar tersebut kepada AGS dan ASB selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak lainnya. Jadi, uang 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing, kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak ya di Ditjen Pajak. Ya. Pada proses pendistribusian ini, tim KPK kemudian bergerak melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari, yakni tanggal 9 sampai 10 Januari 2026 dengan mengamankan 8 orang. Ya, jadi yang diamankan pada saat tertangkap tangan itu ada 8 orang, yaitu Saudara DBB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Saudara HRT, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakarta Utara, Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ASB, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, konsultannya PT WP, kemudian Saudara PS, Direktur SDM dan PR PT WP, kemudian Saudara EY selaku Staf PT WP, dan Saudara ASP selaku pihak swasta lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai 6,38 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 793 juta, uang rupiah ini, uang tunai dalam pecahan Singapura dolar 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar. Nah, perlu kami jelaskan di sini, tadi kan pemberiannya 4 miliar. Nah, tapi yang kita amankan sekitar 6,3 miliar. Lebih. Nah, ada pertanyaan pasti, Pak, yang diberikan yang di-deliver 4 miliar tapi ini. Nah, pada saat kami melakukan penangkapan, nah, didapat juga
beberapa bukti, ya, dalam hal ini ada logam mulia, kemudian juga uang yang lain dari para tersangka, gitu ya. Pada saat itu masih terduga, ya, pada saat diamankan, itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama, gitu ya. Hal yang sama tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PT WP ini saja.